kelebihan kota Tarim. Sebenarnya kalau setiap kota ya sama, buminya Allah semua, nggak ada yang apa namanya, semua sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi yang dikatakan oleh sebagian peribahasa mengatakan al-makan bil makin. Tempat itu ditentukan oleh yang nempati. Kalau yang nempati baik, jadinya baik. Seperti bumi. Bumi ini di mana di situ dijadikan masjid, maka itu akan menjadi baik. Kalau di situ dijadikan kuburan, mungkin orang takut kan seperti itu. Karena yang nempati orang-orang mati seperti itu. Begitu juga kota Tarim. Yang membuat kota Tarim ini sangat istimewa karena di situ adalah apa namanya, ditempati oleh orang-orang soleh. Sejak dahulu dari apa namanya, dari zaman Rasulullah SAW, para penduduk Yaman khususnya daripada kota Tarim, dan Al-Faqir pernah dengar dari Habib Salim As-Satiri yang masih cekat di pemikiran kita bahwasanya apa namanya, di kota Tarim itu kota yang sangat barokah sekali, bahkan diriwayatkan bahwasanya surban dan songkok daripada apa namanya, songkok sebagian para sahabat ada yang mengatakan Nabi SAW juga dibuat di kota Tarim. Seperti itu. Karena di kota Tarim ini sangat istimewa sekali ulama mereka. Di antaranya adalah ada seorang yang bernama Syekh Ismail atau Syekh Yahya Al-Agdar. Beliau kalau jahit baju itu setiap nusukkan jarum ke baju yang dia jahit, itu mengucapkan kalimat zikir, ya subhanallah, mungkin ya Allah, atau seperti itu. Bahkan pernah satu saat ketika beliau menancapkan itu yang dimakamkan di Agdar, Habib. Yang dimakamkan di Agdar, bukan. Yang kita bukan itu. Apa namanya, bangsanya sama Al-Agdar, tapi yang kita dapatkan di sejarah para solim bukan mereka berdua itu. Nama yang lain. Lama atur ismi, insyaallah nanti kalau ada kita sebutkan. Artinya ketika beliau jahit lupa, nggak berdikar atau sibuk, ada yang nyapa atau apa, sehingga selesai baju dia kok nggak enak. Kenapa? Ini ada baju yang kayaknya tadi satu tusukan belum aku berzikir kepada Allah, sehingga apa, dibuka lagi rangkaian kain yang sudah ditata tadi dengan rapi, dibuka semua karena satu yang lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berzikir kepada Allah. Itulah salah satu daripada cerita keistimewaan daripada kota Tarim. Artinya di situ banyak sekali apa namanya yang membuat kota Tarim istimewa adalah karena banyaknya para ulama, para aulia. Nah, bahkan ketika sebelum Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa datang ke Hadramut, di kota Tarim sudah banyak sekali ulama di situ. Nah, semakin mulia, semakin istimewa ketika di Tarim tersebut adanya daripada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ketika adanya para habaib, dan menurunkan keturunan, mereka menjadi kota yang semakin sempurna keistimewaannya. Jangankan kota Tarim, di daerah kita aja, seperti yang kita rasakan daripada seperti Sunan Ampel. Kenapa Ampel itu kok mulia? Ya karena di situ ada Sunan Ampel yang menjadi rujukan. Itu satu aja Sunan Ampel, dan Sunan Ampel ini adalah salah satu keturunan mereka para wali yang ada di kota Tarim. Syekhona Khalil Bangkalan, dan juga apa namanya ada aulia-aulia lain. Kenapa Bangkalan menjadi mulia? Bangkalan kalau dilihat secara apa namanya, secara dhahir, dia tempatnya gitu-gitu aja. Mungkin yang buat istimewa karena ada si ganteng Rora Ismail. Nah kan gitu. Jadi semua tempat itu mulia karena di situ ada orang soleh. Ini cuma satu. Syekhona Khalil bisa membuat Madura namanya harum. Sunan Ampel, Wali Songo bisa membuat Indonesia harum. Itu Wali Songo cuma 9 orang. Lalu bagaimana dengan ini adalah datuk mereka, pusatnya, apa namanya, tempatnya, dan di situ para wali sangat banyak sekali. Dan yang membuat mulia kota Tarim diantaranya adalah karena di situ tempat tumbuhnya wali. Kenapa di situ kalimatnya cuma kota 1000 wali? Kok bukan 2000? Ya enggak, kok enggak sejuta aja kan seperti itu. Itu cuman kalimat aja. Itu kalimat aja menunjukkan bahwasanya banyak. Karena banyaknya disebutnya yang enak kalimatnya ya 1000 seperti itu. Ya kalau 1000-nya ya lebih. Kan saya Habib Ibrahim Segaf mengatakan bahwasanya qadufinu fi Zambal 10,000 wali. 10.000 wali di pemakaman Zambal. Wastamanuna gudban, 80 wali kutub. Di zaman Habib Rahman Segaf, dan Habib Rahman Segaf belum terhitung. Anaknya 12 wali kutub, semua belum terhitung. Wafil Furet. Tahun berapa itu Habib? Habib Rahman Segaf tahun berapa Habib?
Nah, Al-Habib Abdurrahman Segaf pada tahun berapa ya? Kira-kira pada tahun 800-an. Nah, 800 Sekitar 600 tahun yang lalu. Nah, seperti itulah. Karena sehingga mendapat julukan bahwasanya kota seribu wali. Sebenarnya kota seribu wali ya dari orang-orang kita aja yang menyebutkan bahwasanya itu kotanya seribu wali. Kalau aslinya walinya ya lebih banyak dari itu. Nah, kalau maziyah, mungkin tadi ada maziyah sedikit. Apa yang membuat kota Tarim itu lebih mulia dari apa? Keistimewaan kota Tarim apa? Kan itu. Di antaranya mungkin 3 yang sangat istimewa di kota Tarim. Yang pertama adalah adatuhum ibadah. Adat mereka itu bisa apa namanya? Adat mereka itu adalah berbentuk ibadah. Ibadah yang dikonsep menjadi adat. Itu yang membuat apa namanya kota Tarim istimewa, dan orang yang pernah ke kota Tarim pasti bisa merasakan seperti itu. Nah, dan yang kedua bahasanya di kota Tarim itu istimewanya adalah lingkungan yang ada di kota Tarim yusahidna alal khair, membantu kita untuk jadi kebaikan. Paham ya? Lingkungannya itu membantu kita. Makanya ada pepatah kalau nggak salah Al-Habib Abdurrahman Segaf, beliau mengatakan apa namanya bahasanya syawari'uha syaikhun liman la lahu syekh. Jalanan kota Tarim adalah bagi guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Apa artinya? Karena di situ banyak yang kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang dimaksud jalan kota Tarim adalah guru bagi orang yang nggak punya guru, artinya adalah bahwasannya di situ ketika kamu jalan di kota Tarim akan ada orang yang menunjukkan kamu kebaikan. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan? Namanya adalah guru. Makanya jalan kota Tarim, ketika jalan kita akan ada orang yang mengatakan bahwasanya oh nanti jangan lupa di situ ada hadroh, di sana ada maulid, di situ ada pengajian, seperti itu. Dan yang terakhir yang ketiga mungkin 3 kita sempatkan kita sebutkan keistimewaan daripada kota Tarim maziyahnya yang Al-Fakir Anukun 3 tadi. Adatnya itu ibadah, semua adatnya adalah ibadah yang diaplikasikan menjadi sebuah ibadah. Itu yang kedua adalah lingkungan yang mendukung untuk berbuat baik. Banyak sekali ceritanya. Dan yang kedua yaitu kasratus sholihin, banyaknya orang soleh. Bahkan dikatakan di kota Tarim dulu itu ada 60 gobila marga daripada para gobila di situ 600, ada 600 gobila, dan setiap satu gobila ada wali yang masyhur. Nah, itu. Dan bahkan dikatakan yang sholat di Masjid Jami di situ semuanya soft pertama semuanya adalah mufti, seperti itu. Masya Allah Habib. Untuk rahasianya Habib, mengapa kok Tarim ini kok bisa menjadi kota yang sangat banyak orang solehnya, banyak walinya, banyak ulamanya? Mungkin ada rahasia di balik itu semua. Nah, semua pasti ada kunci rahasia. Seperti tukang bakso kalau enak kan pasti ada rahasianya, tapi nggak disebutkan rahasianya. Takut kita laku. Lora Ismail Khalil juga kenapa begitu? Anu kan pasti ada bacaan khusus sehingga banyak yang tertarik. Makanya kalau bisa teman-teman Instagram harus minta ini apa bacaan ini yang anunya ini. Kalau bahasa gaulnya semar mesemnya apa yang dibaca sama Lora Ismail? Sabung Beb, nggak ada. Nah, istimewa daripada apa namanya? Kenapa kota Tarim menjadi istimewa? Diriwayatkan bahasanya yang membuat kota Tarim itu istimewa juga adalah doa daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tidak ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah sampai ke kota Tarim atau hadis yang menyebutkan keistimewaan kota Tarim saya belum dapati. Dan insya Allah kalau memang pasti dilantunkan atau ditulis di dalam sejarah Tarim, dan itu tidak ada. Apa namanya dari segi kalau keistimewaan Yaman banyak sekali Habib. Nah, untuk Yaman daripada Rasulullah SAW bahasanya Allahumma barik fi syamina wa yamanina, dan bagaimana itu ketika ceritanya banyak sekali. Tapi kota Tarim ya, untuk khususnya kota Tarim kita tidak dapatkan. Nah, sedangkan apa yang membuat kota Tarim istimewa, makanya kota Tarim itu salah satu namanya adalah Madinatus Siddiq. Kotanya As-Siddiq. Yang dimaksud As-Siddiq di sini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kenapa dikatakan sampai nama itu melekat? Nah, berarti kan ada keistimewaan, ya kan? Kayak apa namanya? Kayak kota Bangkalan, di banyak itu Madura ini, oh itu kotanya Syekhona Khalil. Kenapa Syekhona Khalil Bangkalan? Kenapa? Karena punya jasa yang besar di situ Sayyidina Abu Bakar. Tapi tidak ada riwayat
yang menyebutkan Sayyidina Abu Bakar pernah nyampe ke kota Tarim, tidak. Tapi begini ceritanya. Dulu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, di situ para sahabat membaiat Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Supaya tidak terjadi kekacauan ketika Rasulullah meninggal, ada orang yang langsung memegang kendali Islam untuk mengatur daripada Islam bagaimana, seperti itu. Diangkatlah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Dan pertama kali langkah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah yaitu nulis surat kepada gubernur-gubernur yang sudah dikirim oleh Rasulullah, kabar duka atas meninggalnya Rasulullah, dan dua, kabar pembaiatan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Ketika itu diantaranya dikirim ke Hadramut, yang pada waktu itu dipegang oleh gubernur yang bernama Sayyidina Ziyad bin Labid Al-Ansari. Ziyad bin Labid Al-Ansari. Pada waktu itu Ziyad bin Labid membawa surat yang ada dari Sayyidina Abu Bakar. Surat tersebut dibawa ke kota-kota, diumumkan banyak sekali yang murtad, nggak mau mana'uz zakah, ya, mereka nggak mau bayar zakat lagi, udah nggak ada nabi, udah kembali ke zaman jahiliyah, seperti itu. Di antaranya Sayyidina Ziyad bin Labid mengumumkan seperti itu, masuklah ke kota Tarim. Ketika masuk ke kota Tarim, di situ mengumumkan, pada waktu itu dikatakan oleh ahli sejarah pada hari waktu duhur, ketika diumumkan bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia dan juga pembaiatan Sayyidina Abu Bakar, subhanallah, semua penduduk kota Tarim tidak ada satupun mereka yang membangkang atas kabar tersebut, artinya atas kabar pembaiatan. Gembira Sayyidina Ziyad, mengobati hatinya. Setelah di situ banyak tempat yang murtad, yang nggak mau lagi, terobati dengan satu kota yang penuh daripada keimanan mereka dan mendukung daripada kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar dan menerima berita duka meninggalnya Rasulullah SAW. Ditulislah surat oleh Sayyidina Ziyad bin Labid ke Madinah pada waktu itu, ditulis surat. Ketika ditulis surat, kabar gembira di sini oleh Sayyidina Abu Bakar, ada satu kota kecil, tapi Masya Allah, semuanya nggak ada, saya dengarkan satu yang protes, nggak terima, nggak ada. Ya, itu kabar itu. Yang kedua, tulisan surat Sayyidina Ziyad bin Labid diantaranya adalah minta bala tentara untuk memerangi orang-orang yang murtad. Orang-orang untuk mengirimkan para sahabat, sebagian sahabat untuk memerangi orang-orang yang murtad, yang mulai memerangi Sayyidina Ziyad bin Labid karena udah Rasulullah meninggal, seperti itu. Sampailah surat itu ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, Sayyidina Abu Bakar gembira. Dengar ada satu kota kecil, semuanya beriman, nggak ada satupun. Sehingga sebagian riwayat mengatakan Sayyidina Abu Bakar berdoa, sebagian riwayat mengatakan beliau sujud syukur. Sayyidina Abu Bakar sujud syukur dan berdoa dengan kota Tarim, didoakan dengan 3 doa. Dan ini doa masyhur sekali di kitab-kitab sejarah yang menerangkan tentang Hadramut dan kota Tarim. Di antaranya ada mudah-mudahan makmurkan kota Tarim. Mudah-mudahan Allah menjadikan makmur kota tersebut. Dan ini kita bisa rasakan, Laura Ismail Khalil juga bayangkan kota yang begitu. Kalau bahasa kasarnya tempat pembuangan jin dibuang nggak mungkin mau di situ kan, seperti itu. Karena sulit sekali dari kenikmatan kita, orang yang dari Indonesia yang penuh kenikmatan, suasana, internet semuanya enak, kita dibuang ke satu tempat yang di situ internet sulit, lampu baru masuk, ya kan. Orang udah panas Habib. Ya, makanya ada orang kadang tanya, apa sih, kenapa sih kok harus ke Tarim, kan seperti itu. Kalau saya jawab kadang gini, yang buat satu yang kesan yang sangat indah di kota Tarim tidak dimiliki kota-kota lain, ya. Di situ adalah ketika kita ke kota Tarim ini, kita ini masuk ke 50 tahun yang lalu. Jadi kita ini masuk ke zamannya Bung Karno, kan seperti itu ya. Sepeda motor masih kayak gitu, mukanya orang masih kusut-kusut kayak hitam putih, nggak berwarna, kan seperti itu. Nah, kita lanjutkan sedikit Raya. Oke Habib. Nah, ketika itu mendoakan Sayyidina Abu Bakar dengan 3 doa. Yang pertama adalah bahwasanya mudah-mudahan Allah memakmurkan kota Tarim, dan kita bisa rasakan Laura Ismail juga. Ini juga terbukti Habib, sekarang Tarim yang merupakan kota kecil didatangi oleh orang dari seluruh dunia Habib. Betul sekali. Coba bayangkan Laura Ismail,
Nora Ismail datang ke apa namanya, kita lihat videonya Nora Ismail juga berteman sama orang Britania, ada orang dari Afrika, ada orang dari Jepang, ada orang dari Indonesia, dari Bangkalan juga ada, dari mana-mana dituju. Kota yang tidak ada kenikmatan secara dohir, kan gitu. Secara dohir apa yang dicari di sana? Nggak ada kenikmatan secara dohir ya, nggak ada kenikmatan. Tapi subhanallah, Nora Ismail juga apa bisa merasakan bagaimana itu harga tanah di kota Tarim. Iya kan? Harga tanah nyewa aja sekarang udah di kelas Jakarta. Iya kan? Beli tanah di kota Tarim itu udah kelas Jakarta. Apalagi yang di dekat Darul Mustafa. Nah, khususnya di tempat-tempat yang dekat seperti Darul Mustafa, Ribat Tarim, itu apa tempat-tempat yang harganya melambung, nggak masuk akal. Bahkan ketika kita ada tamu dari Hadramut, para habaib, mereka mau buat pondok di situ, aduh, nggak masuk akal harga di kota Tarim, di Abdul Qadir. Kenapa? Aduh, lebih mahal dari tempat-tempat yang di situ penuh kenikmatan. Kenapa? Karena orang berebut. Nah, ini termasuk daripada doa daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, ini yang pertama, nah, itu yang pertama. Yang kedua, doa Sayyidina Abu Bakar adalah mudah-mudahan Allah memperbanyak air di kota Tarim. Mudah-mudahan Allah memperbanyak air di kota Tarim. Dan alhamdulillah, Nora Ismail juga dan pelajar-pelajar yang mungkin yang bergabung saat ini bisa merasakan bagaimana itu apa namanya orang yang apa namanya yang pernah ke kota Tarim, tidak pernah sejarah ada mengatakan Tarim kehabisan air, tidak ada. Mungkin di luar kota Tarim kekeringan, tapi kota Tarim nggak pernah ada. Bahkan biasanya mungkin ada, kalau itu airnya kebanyakan mungkin bisa. Tapi kalau apa namanya kalau air nggak ada nggak, itu tidak pernah kita dengarkan. Kenapa? Karena doa daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan yang ketiga, yang membuat doa Sayyidina Abu Bakar yang ketiga adalah mudah-mudahan Allah memperbanyak wali di kota Tarim sebagaimana tumbuhnya rumput. Seperti itu. Nah, makanya dikatakan di kota Tarim bahwasannya apa namanya tidaklah lahir sejarah manaqib para solihin di kota Tarim. Mereka ada satu kitab namanya Jauharatus Syafaf. Ada kitab namanya Jauharus Syafaf. Di situ dikatakan pengarangnya nulis kitab itu mengatakan bahwasanya ditanya, Syekh, antum kenapa ngarang kitab isinya kerat? Mama, Sayyidina Faqih Muqaddam keramatnya gini-gini. Al-Habib Alwi Amul Faqih keramatnya gini. Syekh Salim bin Fadl Bafadl, Abil Hib keramatnya gini. Ditegur sama seseorang saleh. Kenapa kamu ngarang kamat? Kok nggak nyebut bahwasanya di Tawadu ilmu ini? Dijawab sama si pengarang kitab Jauharus Syafaf, ketahuilah bahwasannya semua mereka sifatnya sama. Kalau aku sebutkan sama, ini ya hafal Quran, tawadunya yang memberikan itu cuma satu, keramatnya Habib ini kayak gini. Nginget Habib itu dengan keramatnya kayak gini, seperti itu. Nah, makanya dikatakan mayuhammim syaribu illa wa gudumu kasyif. Enggak ada yang tumbuh kumis di kota Tarim kecuali mereka apa namanya jadi wali. Seperti Nora Ismail tumbuh kumisnya di Tarim berarti wali. Hayakallah Habib. Jelas Habib keterangan tentang kota Tarim. Kita lanjut ke poin setelahnya Habib. Ini juga sering kali ditanyakan sampai sekarang ada fanspage khusus Habib. Wanita Tarim. Nah, jadi banyak yang ingin tahu sebenarnya apa keistimewaan wanita-wanita di sana dari segi akhlaknya, kehidupannya, kepribadiannya yang membedakan dengan wanita-wanita di luar Tarim. Ini Habib yang ditanyakan Habib. Nah, keistimewaan wanita kota Tarim memang apa namanya sebagaimana dikatakan bahwasanya Sayyidatuna Fatimah Zahra ketika Rasulullah SAW memberikan pertanyaan kepada kepada para sahabat, siapakah wanita yang paling mulia? Siapa wanita yang paling mulia? Jawab mereka banyak yang menjawab. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku belum puas dengan jawaban kalian. Sehingga Sayyidina Ali pun mikir, jawab kok nggak bisa-bisa. Ketika pulang nyampe ke Sayyidatuna Fatimah Zahra, dilihat bahwasannya, kenapa kok ada kelihatan muka kayak sumpek atau apa? Iya, Rasulullah ngasih pertanyaan, kita belum ada yang bisa jawab. Apa pertanyaannya? Siapa wanita yang mulia, yang terhormat, yang bagus itu bagaimana? Kemudian kata Sayyidatuna Fatimah, izinkan aku jawab. Izinkan aku jawab. Ini juga seolah-olah isyarat bagaimana memberikan tahu kepada sahabat Sayyidatuna Fatimah. Ada trik Fatimah yang tahu jawaban ini.
Kemudian datang ke tempat Rasulullah seperti biasa. Kalau saya datang ke Fatimah datang, Rasulullah berdiri dari tempat duduknya, dicium kening Fatimah, didudukkan di tempat duduk. Rasulullah sebaliknya seperti itu. Kemudian ketika kata Rasulullah, apa yang buat datang bukan waktu seperti biasa Fatimah. Kata Fatimah, suamiku kelihatan sumpek, ada pertanyaan nggak bisa jawab. Aku ingin jawab ya Rasulullah. Apa? Yaitu perempuan yang mulia, yang istimewa adalah yang tidak melihat orang laki dan yang tidak dilihat orang laki. Nah, berangkat dari inilah wanita Kota Tarim itu menjadi spesial dari wanita yang lain. Nah, makanya bukan wanita Tarim itu yang membuat istimewa, bukan cadar mereka ya, bukan cadar mereka, bukan. Itu nomor 10. Cadar itu nomor 10. Tapi ini apa namanya cadar batin yang mereka miliki. Ya maaf, mungkin kalau sifat malu mungkin itu cadar batin berbentuk sifat malu. Mungkin saya minta maaf dulu kepada teman-teman mungkin yang apa namanya yang cadaran atau apa, saya minta maaf, bukan apa namanya, bukan niat tubit, cuma niat gigit. Artinya kita sangat sayangkan sekali ya untuk teman-teman yang mereka cuma pakai cadar dohir. Sehingga banyak sekali sekarang mereka pakai cadar, tapi di internet cadar itu untuk menunjukkan, membuat penasaran orang laki. Sehingga kita lihat banyak sekali followernya wanita yang pakai cadar, dan itu cuma cukup ketap-ketip mata, itu banyak sekali. Mengalahkan Nora Ismail yang berjuang pakai ilmu, pakai dalil ini. Dan seperti itu. Nah, artinya ini teguran juga buat kita.